Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hampir 1 minggu kayaknya ya Bunda Dewi nggak upload video. Dan jujur ini Bunda udah nggak sabar banget pengen ceritain semua yang udah terjadi di 1 minggu kemarin. Nah oke, jadi ini dimulai dari pagi hari Bunda mau berangkat kerja. Tuh lihat Abang Malik udah bangun tapi belum Bunda mandiin. Jadi Abang Malik udah bangun dari jam 5 pagi dan ini lagi nemenin Bundanya siap-siap. Dan hari ini Bunda berangkat kerja 2 hari terakhir Bunda kerja sebagai honorer. Masya Allah, akhirnya setelah 17 tahun, hampir 18 tahun lamanya Bunda mengabdi sebagai honorer di daerah tempat Bunda tinggal. Bunda udah jadi honorer sejak kuliah di tahun 2008 dan sampai akhirnya pada waktu yang paling Bunda tunggu-tunggu, bukan cuma Bunda tapi juga suami, orang tua, anak, keluarga besar, dan semua teman-teman Bunda pejuang honorer yang kita udah mengabdi selama bertahun-tahun lamanya. Insya Allah 2 hari lagi kita bakal dilantik. Nah ini pagi hari, di hari H-2 tepatnya sebelum Bunda dilantik dan status sebagai honorer. Jadi pagi hari Bunda seperti biasa udah bangun dari jam 4 pagi. Bunda udah mandi, sholat, beberes rumah, dan lanjut gak lupa buat ngurus anak ya. Di sini Bunda udah mandiin Abang Maher dan ini Bunda lagi pakein baju Abang Maher. Abang Malik ada di dalam boxnya. Lagi Bunda taruh dulu di dalam boxnya dan tuh lihat Abang Malik lagi teriak-teriak minta digendong dan minta dikeluarin dari boxnya. Abang Malik juga udah mandi dan udah rapi, tinggal nunggu Bunda sama ayahnya rapi, siap, dan kita turun ke bawah deh. Jujur kalau ditanya kok bisa sih Bun kuat atau mau sih Bun bertahan selama 17 tahun menjadi honorer yang saat itu belum tahu masa depan menjadi honorer tuh apa, dan kepastian setelah mengabdi selama belasan tahun menjadi honorer itu bakal diangkat menjadi apa. Bunda selalu percaya apapun yang kita lakuin hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan dengan penuh bertanggung jawab, itu semua gak ada yang sia-sia Mams. Apapun ya, bukan cuma ngomongin masalah pekerjaan seperti usaha atau bisnis atau membangun channel YouTube, menjadi konten kreator. Pokoknya apapun yang sedang kita usahakan, cepat atau lambat insya Allah hasilnya pasti bakal kita dapetin Mams. Percaya deh, salah satunya itu ya seperti Bunda Dewi. Bunda udah menjadi honorer selama 17 tahun lamanya dan Bunda juga udah berusaha mencoba untuk ikut tes CPNS sebanyak 3 kali. Bahkan saat Bunda lagi hamil anak pertama dan anak kedua, Bunda bela-belain untuk ikut tes CPNS. Yang saat itu Bunda udah hamil besar dan Bunda harus antri untuk urus semua persyaratan buat ikut tes CPNS. Walaupun saat itu nggak lulus, tapi Bunda percaya kalau Allah itu sedang mempersiapkan hadiah yang terbaik buat Bunda dan keluarga. Dan Allah juga lagi melihat kesungguhan Bunda, kerja keras Bunda, dan juga tanggung jawab Bunda sebagai honorer. Dan Bunda percaya apapun itu hasilnya bakal kita dapetin di waktu yang tepat. Karena kita nggak tahu Mams kapan waktu yang terbaik dan waktu yang tepat untuk kita bisa mendapatkan hasil buah dari kerja keras kita, kesabaran kita, kesungguhan kita, kegigihan kita. Karena itu cuma Allah yang tahu. Jadi biarin aja, kita pasrahin semuanya sama Allah untuk hasilnya. Yang penting tugas kita adalah berusaha, sabar, berdoa, dan jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah. Ada Abang Maher yang lagi main handphone sambil nungguin ayah bundanya siap-siap sebelum berangkat kerja. Yang insya Allah juga Abang Maher 1 minggu lagi bakal masuk sekolah sama seperti kakaknya yang nomor 1 dan nomor 2. Suami abis keluarin motor, biasanya setelah motor udah keluar semua dari ruang tamu, gak lupa lantainya disapuin karena saat Bunda dan ayahnya kerja biasanya anak-anak main di ruang tamu dan Abang Malik tidur di ruang tamu. Abang Malik udah ada di strollernya lagi nungguin yang momong datang dan jemput. Dan di sini Bunda sama suami masih siap-siap dan jangan sampai ada yang kelupaan buat dibawa ke tempat kerja. Juga keperluan Abang Malik ya, seperti botol susu, baju salin, pampers, dan lain-lain. Lanjut sekarang Bunda ke dapur. Sebenarnya di sini Bunda nggak punya cucian piring kotor atau peralatan masak kotor. Kebetulan kemarin pulang kerja Bunda nggak makan di
di bawah, makannya di kamar. Jadi sekalian cuciin piring kotornya di atas. 17 tahun menjadi honorer bukan cuma ngajarin Bunda gimana caranya sabar, bertanggung jawab sama tugas dan pekerjaan Bunda, tapi juga banyak banget hal positif yang Bunda dapetin. Karena Bunda udah kerja dari zaman masih single, masih kuliah, sampai lulus kuliah, sampai akhirnya Bunda menikah dan punya anak. Banyak banget pelajaran hidup malah yang kayak bikin Bunda jadi tahu gimana caranya tetap bertanggung jawab walaupun kondisi atau saat itu hati Bunda lagi nggak baik-baik aja. Terus gimana caranya Bunda tetap profesional di tempat kerja walaupun saat itu ada banyak banget ujian, badai, angin topan yang sedang Bunda hadapi, dan gimana caranya Bunda tetap bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak Bunda, menjadi anak yang selalu berbakti sama orang tua, dan pokoknya masih banyak lagi pelajaran hidup yang Bunda dapatin. Belum lagi pelajaran hidup di tempat kerja dengan ketemu banyak orang, berbagai macam sifat dan karakter. Ada banyak hal positif yang bisa Bunda ambil, dan pastinya kalau negatifnya ya Bunda buang ya. Oke, ini Bunda udah berangkat. Tadi Bunda udah pamit sama anak-anak, Abang Malik udah dijagain sama yang Momong. Kebetulan tadi malam di daerah Bunda hujan dan pagi ini cuacanya mendung dan dingin banget, berasa di puncak. Oke, sekarang Bunda berangkat kerja dulu sama suami. Di sini kita berangkatnya selalu bareng, satu motor berdua. Kebetulan tempat kerja kita juga searah, jadi biar irit ongkos juga ya. Oh ya Mams, kebetulan nih anak-anak kan lagi pada libur sekolah ya. Biasanya kalau udah masuk libur sekolah kayak gini, di jalan itu lumayan sepi dan gak terlalu macet. Karena kalau anak-anak udah masuk sekolah itu jalanan kayaknya penuh banget sama anak-anak mau berangkat sekolah. Belum lagi sama orang tuanya yang mau nganterin anak-anak sekolah ya. Sebentar lagi Bunda sama suami mau sampai di tempat kerja Bunda. Karena biasanya suami nganterin Bunda dulu baru ke tempat kerjanya suami. Dan ini Bunda udah sampai di tempat kerja. Alhamdulillah Bunda gak pernah telat. Jarang banget sih ya telat absen itu. Karena maksimal telat absen itu di jam 7.30 menit. Biasanya di jam 7 atau di jam 7:10 Bunda udah sampai. Karena Bunda harus siap-siap dulu sebelum pelayanan mulai. Bunda harus touch up. Belum lagi karena dari rumah Bunda belum sempat sarapan. Biasanya Bunda sempetin dulu paling enggak kalau enggak minum teh hangat. Di sini beberapa teman-teman Bunda udah sampai, dan biasanya sebelum kita mulai pelayanan Bunda sama teman-teman cerita dulu. Dan kebetulan ini hari Senin, jadi jadwalnya Bunda sama teman-teman apel. Makanya kenapa Bunda sampai di tempat kerja masih jam 7, karena apel dimulai jam 7:15 menit. Oke, ini Bunda udah buka jaket, udah taruh helm, dan juga udah taruh barang-barang yang Bunda bawa. Lanjut sekarang Bunda mau ganti rok dulu, karena kebetulan untuk seragam hari Senin itu biasanya bawahannya Bunda pakai rok. Bunda masuk ke toilet, di sini Bunda udah ganti rok. Rasanya seneng, sedih, terharu, bahagia, bangga karena ini adalah seragam honorer di hari Senin terakhir yang bakal Bunda pakai. Dan di hari Senin depannya Bunda udah pakai baju ASN, baju warna kaki atau warna coklat atas bawah, yang mungkin teman-teman semua udah tahu, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang lagi menunggu waktu untuk bisa pakai baju warna coklat atas bawah itu ya. Nah oke, ini sekarang Bunda udah siap sama teman-teman. Kita lanjut mau ke lapangan karena sebentar lagi apel bakal dimulai. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu Bunda Dewi kerjanya apa dan di mana. Jadi Bunda Dewi kerja sebagai honorer di pemerintah daerah Kota Bekasi, dan alhamdulillah sekarang tugas Bunda sebagai front office di Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi. Dan alhamdulillah Bunda kerja sebagai honorer selama 17 tahun, sudah mutasi atau pindah ke beberapa dinas, itu kurang lebih 7 dinas. Dan alhamdulillah Bunda udah ketemu banyak banget teman-teman kerja dengan berbagai macam karakter, sifat, dan pokoknya seru deh. Semua pokoknya Bunda jadiin pelajaran hidup dan menjadikan diri Bunda untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oke, udah selesai apel, lanjut sekarang waktunya Bunda kerja. Di sini Bunda udah mulai
buka pelayanan dan bunda lagi bantu ada warga yang mau mengurus pencetakan KTP hilang. Rasanya seneng banget, selain kerja bisa ngejalanin tugas dan tanggung jawab, bunda juga bisa bantu banyak orang. Karena bunda percaya semakin kita ketemu banyak orang, semakin banyak pelajaran hidup yang bisa bunda ambil, dan bunda bakal semakin bersyukur banget sama apa yang bunda miliki hari ini. Oke, ini bunda sambil pelayanan di sini, bunda sama teman-teman udah mulai bantu warga yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan. Karena tadi pagi bunda nggak sempet sarapan bahkan minum, jadi ini bunda sempetin buat minum teh sebentar. Lanjut bunda bantu warga untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Hari Senin udah bunda lewati dan sekarang hari Selasa pagi sebelum bunda berangkat kerja seperti biasa bunda udah bangun dari jam 3 pagi, udah mandi, udah sholat, udah beres-beres dan anak-anak juga udah rapi dan udah mandi. Sekarang kita udah ada di bawah, tinggal nunggu suami yang lagi mandi dan siap-siap. Motor masih ada di dalam rumah karena suami belum turun, dan ini Abang Malik lagi di bawah sama Abang Maher buat main keluar, dan di luar udah ada kakak Cinta dan kakak Cila yang nungguin Abang Malik dan Abang Mahernya main. 2 hari ini cuaca di daerah bunda lagi hujan terus dan mendung dan kayak dingin banget gitu udaranya. Rasanya pengen tiduran, pengen keruntelan di kasur sama anak-anak, tapi gak mungkin karena ayah bundanya harus kerja, jadi harus tetap semangat ya. Apalagi hari ini adalah hari terakhir bunda, suami dan temen-temen bekerja dengan status sebagai honorer, karena insya Allah besok hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 bunda, suami dan teman-teman bakal dilantik menjadi P3K atau ASN Kota Bekasi. Suami udah mandi dan udah rapi, juga udah turun ke bawah. Gak lupa tadi bawain barang-barangnya Abang Malik, juga barang-barang yang mau bunda bawa ke tempat kerja. Anak bayi udah dijemput sama yang momong dan lagi dijagain juga sama kakak-kakaknya. Jadi di sini bunda langsung siap-siap aja mau berangkat kerja. Gak lupa bunda pakai parfum karena tadi belum sempat pakai parfum. Tapi suami belum keluarin motor padahal kita udah terlambat. Apalagi bunda harus banget berangkat kerja itu paling enggak jam 7 kurang 10 menit biar bisa sampai di tempat kerja tuh jam 7 lewat 5 atau 10 menit, dan biar bunda juga masih punya waktu buat sedikit ganjil perut ya. Ada kakak Cila dan kakak Cinta bantuin bundanya setiap pagi buat bawain barang-barang adiknya, tapi biasanya kalau kakak Cila sama kakak Cinta sekolah, bunda dibantuin sama yang momong Abang Malik. Lanjut ke dapur, gak lupa bunda matiin semua lampu yang ada di dapur, dan bunda pastiin juga kalau dapur itu udah bersih dan rapi biar nanti pas pulang kerja bunda bisa langsung istirahat dan bisa langsung ajak main Abang Malik. Akhirnya suami udah keluarin motor dan di sini bunda sama suami udah siap mau berangkat kerja. Gak lupa pakai sepatu. Rasanya semakin deg-degan karena sebentar lagi tinggal menghitung jam dan semua keperluan dan persiapan itu udah kurang lebih 95%, mulai dari seragam, terus atribut dan lain-lainnya. Dan ini adalah hari terakhir kita kerja sebagai honorer. Dan sekarang bunda udah sampai di tempat kerja, langsung buka pelayanan dan membantu warga untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Alhamdulillah hari ini juga bunda gak telat sampai di tempat kerja. Tadi bunda sampai jam 7 lewat 15 menit, tapi bunda gak sempet sarapan. Jadi sarapannya ntar aja deh sekalian makan siang, dan tadi bunda cuma sempat minum teh hangat aja. Alhamdulillah di tempat pelayanan kali ini lumayan rame dan udah selesai bunda kerja. Sekarang udah sore dan bunda udah sampai di rumah. Sampai di rumah bunda langsung ke dapur karena ada beberapa peralatan makan yang kotor bekas anak-anak dan udah bunda cuciin. Ada Abang Maher yang abis main minta uang jajan sama ayahnya buat jajan sama teman-temannya. Dan lanjut bunda mau siapin atribut, barang-barang, terus seragam buat besok bunda dan suami berangkat. Karena besok bunda sama suami harus berangkat jam 5 pagi, acara pelantikan mulai dari jam 6 pagi. Makanya di sini bunda harus pastiin dulu kalau rumah udah rapi, udah bersih, keperluan anak-anak juga udah aman, mulai dari stok makanan, stok camilan, terus juga peralatan buat Abang Malik, dan yang paling penting adalah kebutuhan buat bunda dan suami untuk pelantikan besok. Gak lupa bunda cuci
cuciin dulu beberapa botol susu Abang Malik yang kotor sebelum Bunda naik ke atas, mandi, ganti baju, istirahat dan beres-beres. Abang Malik masih di bawah main sama ayahnya karena Bunda mau mandi dulu. Terus Bunda mau beresin kamar dulu karena tadi sebelum berangkat nggak sempet beresin kamar. Lanjut di sini Bunda udah sampai di kamar. Bunda istirahat dulu sebentar. Rasanya masih nggak percaya kalau akhirnya Bunda, suami dan teman-teman bisa pakai baju kebanggaan yang selama ini Bunda mimpikan. Apalagi ini adalah yang paling ditunggu sama almarhum papa. Walaupun almarhum papa sekarang udah nggak ada, tapi Bunda yakin di sana papa pasti bahagia dan bangga akhirnya bisa melihat anak perempuan pertamanya bisa sampai di titik ini dan berhasil melewati semua badai, angin topan, ujian hidup. Pokoknya seru deh. Oke, ini Bunda lagi siapin baju yang bakal Bunda sama suami pakai besok. Jadi untuk pelantikan besok kita pakai baju korpri dan Bunda juga udah pasang pin dan papan nama. Lanjut sekarang Bunda mau rapihin kamar sebelum anak-anak masuk ke kamar. Jadi Bunda mau pastiin dulu kamarnya udah rapi dan bersih. Di sini udah jam 5 sore, Bunda buru-buru beresin kamarnya karena Bunda juga belum mandi, takut keburu Abang Malik nangis dan minta digendong bundanya. Karena Abang Malik itu tahu banget kalau bundanya udah di rumah itu nggak bisa jauh-jauh dari Bunda, maunya tuh digendong sama Bunda. Padahal kerjaan bundanya belum selesai dan belum beres. Di sini sekalian Bunda mau ganti spray karena kebetulan udah 3 hari Bunda belum ganti spray. Biasanya Bunda ganti spray itu seminggu 2 atau 3 kali. Di sini Bunda pakai spray motif garis-garis hitam putih. Bunda beli di Shopee, untuk linknya nanti insya Allah Bunda taruh di video ini ya Mams. Untuk ukuran spraynya Bunda pakai ukuran yang 180 kali 30. Terus di sini Bunda pakai 2 sarung bantal dan 2 sarung guling, tapi Bunda nggak pakai sarung bantal dan guling dengan motif yang sama, tapi Bunda pakai sarung bantal dan gulingnya pakai motif yang polos atau warna coklat yang biasa Bunda pakai ya. Akhirnya selesai juga Bunda beresin kasur. Kalau kamar udah bersih dan rapih gini kan enak ya Mams dipakai buat istirahat. Apalagi di kamar ini Bunda tidur sama suami juga sama Abang Maher dan Abang Malik. Jadi Bunda harus pastiin kalau kamar itu selalu bersih. Gak lupa semprotin pengharum. Untuk pengharumnya Bunda pakai apa aja ya Mams. Kadang Bunda semprotin key spray atau kadang Bunda juga semprotin pengharum laundry dan kadang juga Bunda pakai parfum. Lanjut Bunda pasang bed cover. Di sini Bunda pakai bed cover warna mocha. Terus untuk bed cover ini Bunda custom beli offline udah kurang lebih 7 tahun lamanya dan alhamdulillah masih awet dan masih kepake sampai hari ini. Akhirnya selesai juga Bunda beresin kamar. Lanjut sekarang Bunda mau mandi karena sebentar lagi mau maghrib. Suami udah manggilin karena Abang Malik udah teriak-teriak nangis cariin bundanya, pengen tidur dan pengen dikelonin, tapi karena bundanya belum mandi jadi Bunda bilang suruh tunggu dulu sebentar sampai bundanya selesai mandi. Alhamdulillah walaupun Bunda sama suami nggak pakai ART, semua pekerjaan rumah kita kerjain berdua. Kita saling berbagi tugas, saling gotong royong, saling membantu, saling melengkapi, saling ya pokoknya semuanya lah. Jadi kita nggak ngerasa terlalu berat ya buat ngerjain pekerjaan rumah. Apalagi setelah pulang kerja kayak gini, udah seharian kita capek di luar rumah, sampai ke rumah pekerjaan rumah masih numpuk dan harus kita selesaikan. Oke, ini udah selesai Bunda beresin kasur dan kamar. Lanjut Bunda siapin baju untuk tidurnya Abang Malik. Box bayinya Abang Malik juga udah Bunda geser persis ke sebelah kasur. Dan kamar udah bersih dan rapi. Lanjut Bundanya mandi. Di sini Bunda udah selesai mandi dan sekarang udah maghrib. Anak-anak udah ngumpul ada di kasur mulai dari anak nomor 1, 2, 3 dan 4. Anak-anak udah ganti baju tidur dan siap mau tidur. Malam ini Bunda udah bilang sama kakak-kakaknya buat jagain adik-adiknya karena besok pagi Bunda sama ayahnya harus berangkat jam 5 pagi dan ini udah jam 3 pagi. Jujur malam ini Bunda gak bisa tidur, Bunda kebangun terus, takut kesiangan, takut terlambat, ditambah lagi Bunda deg-degan banget dan Bunda udah bangun dari jam 2 pagi. Terus tadi Bunda udah sempat sholat. Lanjut sekarang Bunda mau mandi karena ini udah jam 3, Abang Malik masih tidur, tapi Abang Malik itu selalu bangun kalau tahu bundanya udah bangun duluan. Jam berapapun itu kalau bundanya bangun Abang Malik pasti ikutan bangun. Dan tuh lihat bener
kamar kan. Abang Malik ikutan bangun dan minta susu. Jadi mumpung Abang Maliknya masih anteng, Bunda tinggalin dulu buat mandi dan udah Bunda titipin sama ayahnya. Kebetulan malam ini anak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidur di rumah neneknya karena biar nggak keganggu katanya kalau Bunda sama ayahnya berangkat jam 5 pagi. Jadi biar mereka masih bisa tidur. Oke, ini Bunda udah selesai mandi, suami masih tidur karena tadi malam suami sempet begadang beresin kerjaannya dulu. Jadi Bunda biarin aja suami tidur sampai nanti jam 4 baru Bunda bangunin. Abang Malik udah Bunda gantiin baju dan pampers karena ini masih subuh jadi gak Bunda mandiin, kasihan takut kedinginan. Abang Malik lagi nemenin Bundanya siap-siap sambil mainin gordeng. Suami udah bangun dan lagi mandi, terus lanjut siap-siap. Di sini karena Bunda udah rapih duluan, tapi Bunda belum pakai baju seragam. Bunda udah mandi, udah sholat, lanjut Bunda mau buka gordeng kamar dan mau beresin kasur dulu sambil nunggu azan subuh. Tinggal beberapa menit lagi Bunda, suami dan teman-teman bakal dilantik menjadi ASN. Rasanya seneng, sedih, terharu. Bahkan yang paling Bunda inget jujur adalah almarhum papa Bunda. Karena dulu waktu almarhum papa Bunda masih ada, bahkan sampai beliau sakit udah gak bisa ngomong dan cuma tiduran aja. Setiap Bunda pulang kerja dan Bunda temuin almarhum papa, yang ditanya itu selalu kapan pelantikan, kapan diangkat menjadi ASN, kapan pakai baju ASN, dan pokoknya itu yang selalu ditanya sama almarhum papa. Sedih aja rasanya setelah akhirnya Bunda udah bisa melewati semuanya dan alhamdulillah berhasil sampai waktu yang paling ditunggu sama almarhum papa, tapi beliau udah gak ada. Walaupun Bunda yakin beliau pasti seneng banget dan bahagia, juga bangga mungkin ya sama Bunda di sana, dan rasanya udah gak sabar pengen buru-buru datang ke makam almarhum papa karena Bunda udah bilang sama suami setelah pelantikan kita mau langsung ke makam almarhum papa, juga ke makam orang tua Bunda, ibu dan bapak Bunda. Padahal Bunda udah mandi dari jam 3 pagi, tapi jujur ini rasanya badan udah gerah lagi dan udah keringetan lagi karena dari tadi Bunda beberes rumah, mulai dari nyapu, ngepel, terus sekarang lanjut Bunda beresin kasur. Tapi gak mungkin kalau Bunda mandi lagi, takut malah yang ada masuk angin. Ditambah tadi malam Bunda gak bisa tidur karena deg-degan, takut terlambat dan takut kesiangan. Oke, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Bunda udah pakai baju yang bakal dipakai buat pelantikan nanti. Ini adalah seragam kebanggaan ASN dan ini adalah baju yang paling dinanti-nanti sama almarhum papa. Semoga almarhum papa bahagia dan bangga di sana ya. Bunda sama suami udah siap, anak-anak udah di rumah nenek dan Abang Malik udah dijemput sama yang ngomong karena Bunda udah bilang sama yang ngomong Abang Malik untuk hari ini, di hari yang paling spesial ini, jagain Abang Maliknya mulai dari subuh ya. Oke, sekarang kita udah siap dan Bunda sama suami mau berangkat dulu ya. Doain pelantikan hari ini lancar dan kita sampai tempat pelantikan dengan selamat. Suami lagi manasin motor, di luar masih gelap banget dan sepi banget. Ini udah jam 5 lewat kurang lebih hampir 15 menit. Bunda sama suami udah deg-degan takut terlambat karena harusnya kita berangkat jam 5 pagi. Tapi karena tadi kita nunggu azan subuh dulu, jadi berangkatnya setelah sholat subuh. Di jalan sepi banget dan alhamdulillah sekarang kita udah sampai di tempat pelantikan. Jadi pelantikannya itu di stadion atau di GOR Candrabaga Kota Bekasi, stadion atau GOR kebanggaan warga Kota Bekasi. Dan di sini udah banyak ribuan teman-teman honorer yang berjuang selama bertahun-tahun untuk menunggu waktu dan momen hari ini. Dan alhamdulillah akhirnya Bunda sama teman-teman sebanyak 8.000 honorer di Kota Bekasi udah dilantik. Dan di sini kita lagi dada-dada sama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala BKN dan pejabat lainnya. Udah selesai Bunda sama teman-teman dilantik, lanjut Bunda sama suami langsung jalan ke arah makam orang tua Bunda. Bunda udah gak sabar banget pengen ceritain apa yang Bunda rasain hari ini, dan Bunda mau bilang sama almarhum papa, almarhum ibu dan bapak kalau anak perempuan ini akhirnya bisa loh ngebanggain dan ngebahagiain ibu, bapak dan papa walaupun gak bisa lihat secara langsung. Kebetulan jalan menuju
makam atau rumah keluarga Bunda itu ada banyak banget yang lagi dibenerin. Jadi kita harus motong jalan atau masuk ke dalam jalan rumah warga gitu. Dan ini Bunda baru kesini lagi setelah kurang lebih berapa bulan ya? 6 bulan lamanya deh Bunda baru datang lagi ke makam almarhum orang tua Bunda ya. Hampir sampai, rasanya udah makin gak sabar dan deg-degan pengen ceritain semuanya, terus pengen bilang makasih ya udah percayain Bunda buat bisa sampai di titik ini. Di sini juga ada banyak banget keluarga Bunda. Jadi kebetulan Bunda ini anak 10 dari 10 bersaudara. Jadi ada beberapa saudara kandung Bunda yang tinggal di sini, terutama kakak-kakak yang perempuan ya. Udah sampai di makam keluarga. Jadi ini makam keluarga besar dari keluarga almarhum papa. Di sini ada makam kakek, nenek, dan ini ada makam ibu dan bapak kandung Bunda. Assalamualaikum ibu, bapak. Assalamualaikum nenek, kakek, dan masih banyak lagi makam keluarga dari almarhum papa. Dan di paling depan ada makam almarhum papa dan di sebelahnya ada makam kakak kandung dari almarhum papa. Assalamualaikum papa. Masya Allah, kakak datang nih ke rumah papa dan pengen ceritain semua yang udah Bunda bisa lewatin sampai hari ini. Dan Bunda juga mau bilang kalau akhirnya kakak bisa pakai baju kebanggaan papa loh. Di sini Bunda mau bersihin dulu makam almarhum papa karena ada banyak banget kotoran yang nempel di keramik makamnya. Jadi Bunda mau siramin dulu, Bunda mau bersih-bersihin dulu. Walaupun sebenarnya ada keluarga yang bantu buat jaga dan merawat makam keluarga besar dari almarhum papa ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kegiatan Bunda Dewi kali ini. Dari H-2 sebelum Bunda dilantik menjadi ASN sampai akhirnya Bunda dilantik menjadi ASN, dan sekarang Bunda udah ada di rumah orang tua Bunda di makam almarhum papa, almarhum ibu dan bapak. Sekarang Bunda mau pulang lagi ke rumah, lanjut Bunda mau kerja, lanjut Bunda mau melanjutkan tugas Bunda sebagai ASN dan menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Dan doain semoga Bunda bisa menjadi ASN yang amanah, yang bertanggung jawab. Dan doain semoga amanat ini bisa membawa kebaikan, keberkahan, manfaat, dan kebahagiaan buat Bunda dan keluarga. Oke, makasih ya Mam sudah nemenin kegiatan Bunda Dewi kali ini dan udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi. Bye.